Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka masih akan membagikan informasi seputaran tentang SPMB DKI Jakarta tahun 2025 ya. Dimana ini sudah masuk nih rangkaian-rangkaiannya ya. Dan para warga sekolah harus lebih aktif lagi mencari informasi perihal tentang SPMB-nya. Nah, apa sih perbedaannya SPMB tahun 2025 ini dengan PPDB di tahun 2024 kemarin? Apakah ini hanya casing aja yang diganti, dalamnya tidak ada yang berubah Mas Eka? Karena banyak banget yang mengunderestimatekan seperti itu ya. Wah, ini mah cuma ganti casing doang, dalamnya tetap aja sama, zonasi diganti domisili ya. Terus PTO diganti mutasi, ini mah cuma nama-nama aja yang diganti, dalamnya sama. Tunggu dulu ya. Ada 4 dasar perubahan yang mencolok sekali gitu, yang paling besar sekali di SPMB tahun 2025 ini dibanding dengan PPDB tahun 2024. Sebenarnya SPMB tahun 2025 ini adalah penyempurnaan, dan Mas Eka senang banget ketika membaca regulasinya. Ternyata suara-suara kita di beberapa tahun kemarin itu didengar ya, terutama di tahun-tahun kemarin itu didengar ya. Beberapa jalur gitu seperti domisili, jalur prestasi itu dirombak ya. Ada penambahan-penambahan, perbaikan-perbaikan yang menurut Mas Eka ini lebih top sih. Udah cukup lumayan lah. Nah, kira-kira ya perbedaannya apa aja sih di SPMB tahun 2025 ini dengan yang PPDB 2024? Nah, yang paling mencolok adalah yang keempat. Apa itu? Yuk kita akan bahas. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ya, kita akan membahas tentang 4 perubahan dari PPDB ke SPMB 2025 di DKI Jakarta. Apakah ini cuma ganti kulit aja, atau ganti nama aja, atau memang ada perubahan di dalam sistem dan mekanismenya? Ya, kali ini kita coba untuk mengupasnya satu-satu ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah silahkan disimak dulu di video-video sebelumnya, karena ini adalah rangkaian video dari SPMB 2025. Jangan sampai langsung loncat ke video ini, nggak lihat video sebelumnya, nanti bingung ya. Yuk langsung aja. Kira-kira apa sih 4 perubahan yang paling signifikan dari PPDB di tahun lalu menjadi SPMB di tahun 2025 ini? Yuk langsung. Yang pertama ya, perubahan nomenklatur. Nomenklatur itu nama lah, bahasa gampangnya ya. Namanya itu berubah ya. Ada beberapa nama yang berubah dari PPDB 2024 di SPMB 2025 ini, penyebutannya jadi berbeda ya. Seperti pertama, penerimaan peserta didik baru. PPDB berubah nama menjadi penerimaan murid baru ya. Jadi dari peserta didik menjadi murid. Ini sebenarnya kalau yang ingat-ingat ya, dulu pernah menggunakan nama murid, kemudian dirubah menjadi peserta didik, sekarang balik lagi menjadi murid tuh ya. Jadi penyebutannya PMB, bukan lagi PPDB ya. Kemudian peserta didik berubah menjadi murid. Nah, tadi yang seperti Mas Eka singgung barusan. Kemudian calon peserta didik atau CPDB-nya berubah nama menjadi CMB ya, calon murid baru. Kemudian jalur zonasi berubah menjadi jalur domisili. Dan yang terakhir, jalur perpindahan orang tua atau wali dan anak guru ya. Ini disebutnya dulu PTO ya. PTO, pindah tugas orang tua, itu ganti menjadi jalur mutasi. Ini perubahan pertama dari nomenklatur atau nama istilah-istilah di dalam SPMB yang baru ya, dari PPDB menjadi SPMB. PPDB-nya berubah menjadi PMB, kemudian peserta didik berubah menjadi murid, dan CPDB berubah menjadi CMB. Jadi nanti kalau misalkan kita menyebutkan CMB udah gak bingung lagi ya, tidak ketukar dengan CPDB ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kira-kira perubahannya Mas Eka? Yang kedua ya, perbandingan PPDB tahun 2024 dan PMB tahun 2025 itu apa? Yang pertama, di tahun 2004 ya, namanya ini PPDB, di tahun 2025 menjadi PMB. Kemudian untuk di jalur sendiri ya, jalurnya masih kurang lebih sama ya. Di tahun 2024 itu masih menggunakan jalur prestasi, di tahun 2025 juga masih tetap menggunakan prestasi. Kemudian jalur pindah tugas orang tua atau PTO atau anak guru itu berubah menjadi mutasi ya. Kemudian afirmasi masih sama, domisili berubah menjadi zonasi berubah menjadi domisili ya. Terus yang ketiga, perubahan yang bersifat pemasalan. Perlombaan yang bersifat pemasalan ya. Kemudian
eksibisi, kemudian undangan dan festival belum diakomodir. Itu tahun 2024 itu nggak ada. Jadi yang sifatnya pemasaran, festival, undangan itu nggak ada di tahun 2024. Tapi di tahun 2025 ini perlombaan yang sifatnya pemasaran ataupun perlombaan undangan atau festival itu diakomodir ya, diberikan nilai atau diakui ya, paling rendah kategorinya bintang 3 harus dikurasi ya, dengan ketentuannya dia dikurasi di Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan hasil kurasinya predikat cabang ajang paling rendahnya itu kategori bintang 3. Jadi kalau misalkan dia ikut lomba festival ya yang diselenggarakan oleh ya pemasaran ya, dia wajib dikurasi minimal bintangnya 3. Kalau misalkan kurasi bintangnya 2, maka tidak bisa. Tuh ya, untuk di tahun 2025 harus ada syaratnya juga ya. Kemudian yang keempat ya, seleksi PPDB jalur zonasi jenjang SMP, SMA sama ya. Jadi SMP dan SMA itu di tahun 2024 itu sama, tapi di tahun 2025 ini berbeda. Yang pertama, kalau yang di tahun 2024 itu SMP SMA menggunakan zona prioritas. Kemudian usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar ini di jalur zonasi nih, tahun 2024 lalu ya. Di tahun 2024 lalu ini banyak yang protes karena di jalur zonasinya, wah ini udah zona 1 umurnya tua menang dia, kita-kita yang zona 3 umurnya muda ya tewas lah, lewat gitu ya. Ini di tahun 2024 banyak banget yang banyak yang menyuarakan bahwa ini nggak adil dan Mas Eka juga sempat untuk menyampaikan bahwa ya kalau bisa dirubah. Alhamdulillah tahun 2025 ya itu berubah, seleksi PMB jalur domisili untuk jenjang SMP dan SMA itu berbeda ya, dibagi menjadi 2. Yang kalau SMP itu berdasarkan wilayah PMB prioritasnya ya, terus baru usia ya, dan baru urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar untuk yang di domisili ya. Jadi yang di SMP ini hampir sama seperti di tahun 2024, masih kurang lebih sama ya. Wilayah aja berubah nama menjadi wilayah. Tadinya zona berubah wilayah menjadi zona berubah menjadi wilayah PMB ya. Nah, itu yang SMP masih sama lah kurang lebih, hanya berubah nama dari zona menjadi wilayah PMB prioritas ya. Kemudian yang di SMA nih, ya ini yang paling mencolok berubahnya ya. Ada kemampuan akademik. Ini kemampuan akademik apa Mas Kak? Nanti kita bahas ya. Terus yang kedua wilayah PMB prioritas. Kemudian usia, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Artinya ya yang di jenjang SMA ini akan menggunakan nilai ya. Kemampuan akademik apa sih? Rapot bisa ya. Kemudian nilai ya, pokoknya nilai yang berkaitan dengan nilai ini untuk di jenjang SMA. Jadi yang teman-teman kemarin bilang tuh yang mau ke SMA, oh yang penting mah nggak usah belajar, rumahnya deket, umurnya tua, aman masuk. Hey, ya di tahun 2025 ini selamat kalian menangis di pojokan karena ini harus menggunakan kemampuan akademik ya. Nanti kita bahas tuh pembobotan kemampuan akademiknya bagaimana ya. Ini untuk SMA, jadi berubah nih kalau yang di SMA. Yang di SMP masih menggunakan sama. Mudah-mudahan nanti di SMP juga menggunakan nilai sehingga nggak ada lagi istilah buat apa capek-capek belajar ya, ya buat inilah biar berprestasi ya. Terus yang kelima perubahannya, persyaratan jalur pindah tugas orang tua atau wali dan anak guru ya di tahun 2024 pakai surat tugas perpindahan orang tua wali, surat keterangan pindah warga negara Indonesia SKPWNI untuk poin A dan B paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Sementara di tahun 2025 ini syaratnya juga masih kurang lebih sama ya, cuma dia nggak pakai SKPWNI tapi pakai kartu keluarga baru aja karena mungkin ribet kalau ngurus SKPWNI-nya ya, makanya ya udahlah pakai kartu keluarga aja biarin nggak pusing-pusing ya. Jadi surat tugas pindah orang tua ya, kemudian kartu keluarga baru untuk poin A dan B paling lambat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Ini perubahan yang kedua. Kemudian kita lanjut ke perubahan yang ketiga. Ini perubahan ketiga itu perbandingan kuotanya ya. Jadi kuota di tahun lalu dengan tahun ini itu berbeda ya. Di tahun ini Mas Eka lebih senang karena di jalur prestasi ya itu dihargai, karena di tahun-tahun sebelumnya prestasi itu bunyinya hanya sisaan, sisa dari tahun 2020 itu hanya sisa sampai tahun 2024, bayangin tuh ya. Anak-anak yang prestasi itu kayak disingkirkan ya.
nggak dihargai prestasinya. Tapi di tahun ini alhamdulillah ya, jalur prestasi itu diberikan kuota ya, bahkan diberikan minimal kuota yang lumayan cukup besar. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Kita mulai dari domisili dulu. Ini amanat Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 untuk jenjang SD, SMP dan SMA ya, minimal 70% untuk domisilinya. Terus SMP minimal 40 dan SMA minimal 30. Nah, untuk di DKI Jakarta sendiri ya, karena amanatnya itu minimal 70, DKI memberi 77% tuh. 7% lebih banyak dari Permendikdasmen ya. Jadi minimal 70, kita beri 77 untuk yang SD. Kemudian untuk jenjang SMP minimalnya 40, kita kasih 50% ya untuk SMP domisili. Kemudian SMA minimalnya 30, peraturan menterinya. Di DKI diberikan lagi, dibonusin tuh 5%, jadi 35 ya. Jadi kita lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan dari Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Kemudian di afirmasi, jalur afirmasi ya. Itu dari kementerian minimal 15, terus SMP minimal 20, SMA minimal 30. Kita berikan untuk yang di SD itu 20 ya, 5% lebih banyak. Sementara kalau yang SMP dan SMA itu kita samakan 20-30, kemudian di SMK kita lebihkan 37%, lebih banyak karena di SMK kan nggak ada domisilinya, makanya dilariin ke afirmasi ya. Kemudian untuk mutasi itu maksimal di sini ya, batas maksimalnya 5%, 5%, 5%. Nah, di DKI ini kan maksimal bukan minimal. Ingat, kok ini lebih dikit Mas Eka? Katanya DKI lebih banyak. Enggak ya. Ini kan maksimal 5%. Berarti minimal 1% boleh, boleh ya, nggak boleh lebih dari 5%. Nah, kita kasih itu 3%, ngambil tengahnya. Jadi tinggi enggak, rendah enggak. Kita di tengah-tengah 3% tuh ya untuk jalur mutasi ya. Kemudian prestasi akademik ini dia. Ya, di SD nggak ada prestasi akademik. Di SMP dan SMA itu minimal 25% dan 30%. Minimal ya, ingat minimal. Artinya masih bisa lebih. Dan di DKI sendiri memberikan kuota 27% ya. Jadi prestasi itu kan ada dua ya, akademik dan non-akademik. Untuk akademiknya 20, non-akademiknya 7% untuk DKI itu ya. Jadi 27%. 2% lebih tinggi dibanding dengan Permendikdasmen. Kemudian untuk yang SMA juga sama 25 ya, dan ininya 7%. Jadi kurang lebih berapa? 32 ya, 32%. 2% lebih tinggi dari kementerian. Kemudian di SMK itu prestasi akademik dan non-akademiknya dikasih 53 dan 7. Berarti 60% diambil dari prestasi akademik dan non-akademik. Wow ya. Artinya di SMK 60% yang menggunakan prestasi. Selebihnya nggak ada umur kayaknya ya, paling di afirmasi dan mutasi dikit ya, afirmasi. Jadi untuk teman-teman yang punya KJP dan segala macam ini bisa ngambil di 37%, tapi selebihnya yang menggunakan nilai 60% ini keren sih ya. Mudah-mudahan di jalur-jalur yang lain sama menggunakan ini ya, kuotanya dibanyakin untuk di prestasi ya. Ini perbedaan yang paling mencolok dari sisa kuotanya, terutama di jalur prestasi. Kalau di tahun lalu prestasi itu hanya sisaan. Nah, di tahun ini itu diberikan batas minimalnya, ya minimal 25% dan 30%. Dan di DKI otomatis harus lebih dari batas minimal ini. Untuk yang di SMP tadi 27, yang di SMA itu 32, sementara yang di SMK itu 60%. Lumayan besar. Ya. Kemudian perubahan berikutnya yaitu di pembobotan nilai akhir ya. Ini yang paling seru sih menurut Mas Eka ya. Karena apa? Karena di sini banyak juga perubahan-perubahan dari tahun 2024 ke tahun 2025 ya. Ini sangat signifikan sekali mengurangi nilai ya. Makanya kalau misalkan udah pada ngerekap nilai tahun lalu itu jauh banget, jauh ya. Jauh sekali, dan kemungkinan besar tidak akan sama seperti di tahun ini karena perbedaan bobot dan perbedaan variabel pembobotan nilainya. Di tahun 2024 ya, kita masih menggunakan nilai rapot Sidanira, persentil nilai rapot, prestasi akademik, prestasi non-akademik, persentil non-akademik ya, dan masih menggunakan akreditasi sebagai acuan persentilnya ya. Jadi kan kalau untuk persentil dia masih menggunakan akreditasi. Kalau akreditasinya A berapa, kalau akreditasinya B berapa, kalau akreditasinya C berapa ya. Terus peringkatnya berapa, nilai rata-ratanya berapa. Ini masih menggunakan akreditasi. Nah, di tahun 2025 tetap Sidanira masih digunakan, persentil nilai rapot masih digunakan, prestasi akademik masih digunakan, prestasi non-akademik masih digunakan. Yang tidak digunakan adalah persentil non-akademiknya. Diganti menjadi seleksi ketat bagi yang SMP, kemudian pengalaman organisasi dan seleksi ketat bagi yang SMK ataupun
SMA ya. Dan yang terakhir ya, dia untuk menentukan persentil tidak lagi menggunakan akreditasi melainkan menggunakan RPS. RPS itu apa Mas Eka? Nanti kita bahas ya. Ini signifikan sekali ya. Sangat signifikan. Kalau di tahun lalu kita masih diberi modal 60 untuk di persentil non akademik ya poinnya, kemudian nanti tinggal diturunkan ke bobotnya. Di tahun ini nggak ada tuh ngasih nilai percuma 60 ya. Jadi kalau misalkan kalian cuma memiliki nilai rapot dan persentil nilai rapot, akademiknya nggak ada, prestasi non akademiknya nggak ada, kalian juga nggak ada seleksi ketat yang untuk jenjang SMP seperti tahfiz ataupun pramuka Garuda itu nggak punya, kemudian pengalaman organisasi yang di SMA yang mau ke SMA dan SMK nggak ada, seleksi ketatnya juga nggak ada, cuma mengandalkan nilai rapot dan persentil nilai rapot, ya selamat menikmati untuk di jalur prestasi ya, karena itu kan jauh sekali nilai perubahannya ya. Nah, untuk melihat pembobotannya kita langsung ke halaman berikutnya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi tadi kan udah masih kebahas tuh ya, untuk yang tahun 2025 itu pertama nilai rata-rata rapot atau SI dan NIRA, persentilnya, kemudian prestasi akademik, prestasi non akademik, pengalaman kepemimpinan, di mana kalau yang SMP itu menggunakan seleksi ketat, kalau yang SMA SMK itu menggunakan OSIS, ekstrakurikuler dan seleksi ketat lainnya ya. Nah, bobotnya ini bisa dilihat sama kita. Yang nilai SI dan NIRA di sini ya, SI dan NIRA itu bobotnya 40 dan 20. Ini lumayan cukup besar ya. Di non akademiknya 20. Kemudian persentilnya 20 dan 5, dan dia tidak lagi menggunakan akreditasi tapi menggunakan RPS, raport pendidikan sekolah ya. Ini konversiannya nanti ya. Dapatnya berapa? Ini ada cara hitungnya. Nanti kita akan bahas cara hitungnya ya, oke? Tungguin aja di video berikutnya. Pasti nanti Mas Eka akan munculkan cara hitungnya. Kemudian peringkat 3 teratas untuk tingkat nasional. Jadi ini persentil. Prestasi akademik sama seperti tahun lalu, cuma bobotnya aja berubah, nih 25 dan 5 untuk yang non akademik. Kemudian prestasi non akademiknya ini 5%. Prestasi non akademiknya ini kalau yang di jalur non akademiknya lumayan 50% ya. Jadi menguasai banget tuh. Terus pengalaman kepemimpinan 10% dan 20%. Jadi kalau misalkan dia tahfiz, diambil 10%. Tahfiznya contoh misalkan dia 1 juz ya, 33 poinnya, maka diambil 10%. Berarti 33 dari 10% itu berapa? Itu dimasukin ya. Baru dapat 100%. Ini pembobotannya. Ini sangat signifikan, jauh banget, beneran jauh. Kalau kalian nggak punya ini, nggak punya ini, hanya 40 dan 20 ya udah ya. Tinggal dijumlahin aja. Kalau misalkan nilai rapot kalian 100 contoh ya, 100. Ya berarti dia cuma dapat poin 40 ya. Ya 40 ya, bener ya, 40 apa 40 lah. Terus kalau dia nilai persentilnya, taruhlah anggap dia baik, kemudian peringkat 1 dapat poin 100, diambil 20 berarti 20. Ya, cuma dapat 60 doang. Selamat menikmati ya. Ini sangat jauh sekali dibandingkan dengan yang tahun lalu ya. Dia tahun lalu masih dapat misalkan 60 gitu ya. Ini dengan nilai 100 dan persentil 100 loh, hanya dapat 60 aja ya. Kalau tahun lalu masih ada tambahan tuh 60, terus bobot poinnya berapa ya untuk persentil non akademik. Kalau sekarang nggak ada nilai-nilai gratis, nggak ada. Belajar ya. Kalau pengen dapat nilai harus belajar ya. Nggak cuma usia doang yang tua. Terus yang terakhir ya, pertanyaannya adalah apa itu rapat pendidikan sekolah Mas Eka? Ya, ini banyak banget yang nanya. Mas Eka, ini RPS-nya apa? Cara ngitungnya bagaimana? Bla 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 bla. Nah, kita akan bahas di video berikutnya. Gitu para warga sekolah. Gimana para warga sekolah? Udah tahu ya, itu 4 perbedaan paling besar yang berada di SPB tahun 2025 ini dibandingkan dengan PPDB tahun 2024 ya. Gimana? Ada sedikit mengkerutkan ke wow gitu ya. Belum, ini kita masih pemanasan ya, belum memulainya secara lebih intens lagi. Nanti kita akan kupas di setiap tahapnya ya, di setiap jalurnya ya. Itu akan ada perbedaan-perbedaan yang lebih mencolok lagi, seperti di domisili, di prestasi. Wah, itu lebih seru di tahun 2025 ini dibandingkan di tahun 2024 kemarin. Kira-kira apa? Nanti kita akan bahas di konten berikutnya. Ya, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.